Kata Allah, jika datang kepadamu orang-orang munafik, idza ja'akal munafiqun qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah. Dan mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Dan Allah sungguh bersaksi bahwa engkau adalah rasulnya. Kata orang-orang munafik. Tapi kata Allah, wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Kata Allah, sungguh kami bersaksi, kata Allah, bahwa orang-orang munafik itu betul-betul pendusta. Kalimat selanjutnya dalam surat tersebut, ittakhadhu aymanahum, mereka mengambil sumpah, junnatan, sebagai perisai bagi mereka, fasaddu an sabilillah, tapi di balik perisai tersebut mereka kemudian berpaling dari Allah. Kemudian innahum sa'a ma kanu ya'malun, mereka selalu berbuat tentang apa yang mereka perbuat. Kalimat selanjutnya, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru, begitulah orang munafik. Kadang dia beriman, kadang dia kafir. Kadang dia beriman kepada Allah, tapi pada satu titik kepentingan dia berkufur kepada Allah. Kemudian Allah kata, di dalam hati mereka, fatubi'a ala qulubihim, distempel dalam diri mereka, itu dalam hati mereka sebagai orang munafik. Kemudian fahum la yafqahun, tapi mereka sesungguh tidak mengerti. Dalam ayat yang kita sampaikan tadi, ini terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang suka bukan berdusta saja. Ada orang-orang yang mengambil sumpah, tapi terkadang sumpah itu dusta, palsu. Kalau bahasa kajiannya itu disebut dengan, dalam kitabnya itu al-halaful kadzib. Banyak sekali para pendusta itu melalui junnah, melalui aiman, sumpah. Kenapa ada orang bersumpah tapi dusta, cari selamat? Kita ambil contoh, pernah ada sumpah yang dilakukan oleh pimpinan Iran pada masanya. Kami bersumpah bahwa sesungguhnya kami ini adalah orang baik. Tapi pengkhianatan Iran itu tertulis dalam sejarah. Ini tak ada kaitannya dengan perang Iran dan Israel ya. Nanti kapan kalau kita lewat kita singgung. Tapi begitu keadaannya begitu. Para ulama mengakui pengkhianatan yang dilakukan oleh Syiah tersebut. Karena memang Syiah itu musuhnya Islam. Tapi bagaimana cara mereka menutupi dusta dan pengkhianatan yang mereka miliki? Junnah, mereka jadikan sumpah sebagai junnah, perisai. Mereka jadikan sumpah sebagai perisai, tameng. Orang percaya, wallahi jualan kami ini betul-betul bagus. Tapi dia tahu sebenarnya dia sedang menyembunyikan kekurangan daripada jualan tadi. Nah, ini yang disebut dengan jadikan junnah itu perisai, ayat sumpah itu perisai. Sehingga ketika ada orang bersumpah, orang percaya, oke, karena dia sudah bersumpah biarlah. Tapi di balik sumpah tadi ada kadzibun, ada dusta yang tersembunyi. Inilah yang disebut dengan nifaq. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu dipahami bagi umat mukmin, orang yang bersumpah atas nama Allah dan dia mengingkari sumpah dia, atau lagi dusta atas sumpahnya. Kalau mengingkari sumpah dia wajib membayar kafarat, setidaknya berpuasa 3 hari atau memberi makan setidaknya 6 orang miskin. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah kemudian berdusta atas sumpah tersebut dan sengaja, itu nifaq. Dia wajib bertaubat dan itu dosanya besar. Kata Imam Zahabi, itu pelaku dosa besar. Dan itu bukan hanya sekedar nifaq. Adkhalahumullahu fi nari jahannam. Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Berarti bagaimana dengan orang yang pelaku sumpah-sumpah palsu itu, Ustaz? Yang dibayar. Tanggunglah resikonya di akhir kiamat besok. Orang-orang yang bersumpah palsu demi kepentingan, demi sesuatu, tanggunglah resikonya di hari kiamat. Jangan dikira Allah lalai dengan perbuatan. Tidak mungkin Allah lalai. Sekecil apapun perbuatan yang dibuat oleh manusia, sebesar biji zahra pun Allah nampak. Masalahnya kan yang berbuat tak takut, itu aja masalahnya. Kalau dia takut, tidak mungkin dia berbuat. Sama Pak, orang munafik begitu memang. Apa dia kata?
wallahi ya Muhammad, ya Rasulullah, kami ini betul-betul beriman kepadamu. Di depan baginda Nabi dan orang-orang beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka berkumpul dengan orang beriman, apa kata mereka? Kami beriman, betul-betul beriman. Bukti mereka beriman sumpah. Tapi kemudian ketika bertemu dengan para syaitan-syaitan itu kalimatnya dalam Al-Quran, syayatinuhum. Kenapa disandarkan kepada syayatin? Ini oleh para ulama menjadi perdebatan. Siapa yang dimaksud syaitan-syaitan di situ? Ahlul kufar wal musyrikun. Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir. Ketika bertemu dengan orang kafir, bertemu dengan orang musyrik, apa kata mereka? Kami ini bersama dengan kalian. Sesungguhnya ketika kami bersama orang beriman, kami itu istihza. Hanya untuk mencela, mencaci, menipu, memaki. Gitu. Nifak. Yang seperti ini yang disebut dengan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Nifakul akbar. Munafik yang besar. Dia nifak secara i'tiqad, keyakinan. Nah yang seperti ini fid darkil asfal minan nar. Dimasukkan ke dalam neraka, di kerak-keraknya neraka Jahannam. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah ini poin penting. Salah satu karakternya orang-orang munafik itu yang suka bersumpah. Makanya Bapak Ibu jangan suka-suka bersumpah. Orang yang suka bersumpah itu mesti orang yang suka mengingkari sumpah. Karena kalau orang yang tahu betapa sulitnya, betapa sensitifnya sumpah tadi, dia tak akan mudah bersumpah. Sama dengan orang yang berjanji. Tahu dia janji itu kalau tidak ditepati itu pengingkaran yang cukup, dosanya juga berdosa, mereka tak akan mudah berjanji. Orang yang mudah berjanji mesti mudah mengingkari. Sama, orang yang mudah bersumpah mesti dia mudah mendustakan sumpah atau mengingkari sumpah. Dia berbeda ingkar sumpah dengan dusta atau sumpah. Kalau sekedar mengingkari atau sumpah dia, itu mungkin masih ada, dia wajib membayar kafarat. Tapi kalau sudah masuk dalam kategori dusta atau sumpah dia wajib itu membayar, bertaubat kepada Allah, baru kemudian dia membayar kafarat. Nah ini yang kita temukan sekarang ini, banyak para munafik itu banyak yang bersumpah palsu itu. Mau kau jadi saksi, mau bersumpah palsu. Sudah saksi palsu tambah sumpah palsu, dua dosa besarnya. Dia menjadi saksi palsu, dan yang kedua dia jadi al-halaful kadzib, dia berdusta dalam sumpah dia. Jadi dua dosanya. Dan itu karakter orang munafik. Kemarin kita sampai dalam pandangan Dr. Ed Al-Qarni pada yang ke-6. Sekarang kita masuk pada nifak akbar yang ke-7. Qillatu zikrillah azza wa jalla. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa rasul wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Karakter orang munafik yang ke-7 kata Dr. Ed Al-Qarni, mereka menipu, mengkhianati Tuhan dia sendiri. Dan mereka kalau dia diminta untuk melaksanakan ibadah, la yadhkurunallaha illa qalil. Cuma sedikit saja. Dan kalimat selanjutnya, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Dia main, kalau dalam salat tu dia main-main. Karena tak ada pentingnya bagi mereka orang-orang munafik itu untuk salat. Cuman untuk menipu orang-orang yang ada bersama dia. Oh, ternyata si fulan bin fulan itu mukmin, salat dia. Tapi sesungguhnya tak. Dia tak beriman pada hakikat dia. Karena memang salat dia main-main, tak ada pentingnya salat. Ini sebenarnya kalimat ini cocok disandarkan kepada orang muslim tapi yang tidak menganggap penting salat. Kalimat ini cocok disandarkan kepada siapa? Orang muslim tapi meremehkan salat. Sehingga kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang surat, orang-orang yang masuk ke dalam neraka sakar, malakum fi sakar, lam nakum minal musallin, wa lam nakun nut'imul miskin. Yang masuk neraka sakar itu siapa? Orang yang tak solat, orang yang tidak memberi makan orang miskin. Tapi kata Ibnu Katsir yang dimaksud di situ yang tak solat itu bukan tak solat, mengingkari, meremehkan solat dan melalaikan solat. Orang munafik bukan meremehkan solat, bukan melalaikan solat, bukan mentakhirkan solat. Orang munafik memang tak niat solat. Solat sebagai tameng bahwa kami ini orang mukmin. Sehingga mau tak mau dia solat. Tapi dalam solatnya dia berpikir bagaimana caranya membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan.
Jadi Bapak Ibu, 40 nama orang munafik di Madinah itu sholat itu. Tapi dalam otaknya berpikir bagaimana cara membunuh baginda Nabi ini. Dan bagaimana caranya menggeser Muhammad ini. Sehingga ketika baginda Nabi wafat, itu yang menghasut untuk murtad itu mereka. Sehingga kata mereka, udah murtad aja lah. Punggawa kita udah meninggal tuh, udah mati. Dan tak ada kesedihan dalam diri mereka. Karena yang mereka harapkan itu. Ternyata setelah baginda Nabi wafat, pun kepemimpinan tak jatuh kepada tangannya kaum-kaum munafik. Sehingga pada masa itu diperangi betul itu orang-orang munafik itu. Jadi Bapak Ibu, orang-orang munafik ini wajib diperangi, wajib Pak. Musuh kita yang nyata tuh sebenarnya yang berada di antara kita, ya ini manusia munafik ini. Depan kita baik, belakang kita tusuknya Pak. Kalau bahasa Nabi, dzal wajhin, mereka yang punya wajah dua wajah. Depan baik, belakang buruk. Atau dia buat kita di depan orang kita dijelek-jelekkannya. Di depan orang lain, orang itu yang dijelek-jelekkannya. Sehingga terjadi permusuhan adu domba. Itu karakter. Dan ini karakter. Maka sekarang ini sebenarnya karakter adu domba, karakter pengkhianatan, itu sudah karakter dunia. Karakter global. Coba banyaknya kita ini dihasut oleh kaum-kaum nifak atau munafikun itu dalam skala global. Sayangnya kita nih, mata kita masih tertutup rapat. Dan tak sadar bahwa kita sedang diadu domba. Tidak sadar kalau kita sedang dikhianati. Tidak sadar kalau ada di antara kita yang cinta terhadap kaum-kaum Yahudi. Munafik betulan itu. Cuman kita tak sadar. Kalaupun kita sadar, kita cuma cari aman. Kitmanul haq. Menyembunyikan kebenaran. Atau ikhfa'ul haq. Apa ikhfa'ul haq? Melemahkan kebenaran. Itu karakter Fir'aun itu begitu. Karakter Fir'aun itu begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sangat berbahaya orang munafik itu, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Yang berkhianat kepada kita itu mereka orang munafik. Dia berada dalam barisan kita, tahu-taunya strategi perang kita dikasih tahunya kepada tetangga sebelah. Kira-kira berkhianat apa tidak? Sehingga terjadi porak-poranda. Dan kita pun kalang kabut. Kok bingung kita siapa yang menjadi musuh? Rupanya ada pengkhianat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah karakternya kata Dr. Abdul Karni itu, mereka memang tidak suka dengan sholat itu, memang tidak suka. Cuman terpaksa sholat. Kenapa terpaksa sholat? Ingin menutupi bobroknya dia. Sehingga sholatnya di akhir-akhir saja. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada karakter munafik yang lain itu. Kata Nabi, orang munafik itu suka sholat di akhir waktu. Tapi bukan berarti nanti Bapak tengok ada orang sholat di akhir, oh ini munafik nih. Jangan. Yang dimaksud dengan takhirul waktu tadi, mereka memang meremehkan sholat. Sehingga ketika waktu itu sudah mau masuk ke sholat selanjutnya, baru dia sholat. Misal sholat zuhur. Sudah mau habis waktu zuhur, dan mau masuk waktu asar, dia langsung bergegas sholat zuhur. Itu munafik. Itu nampak itu. Kecuali dia punya uzur syar'i, yang betul-betul membuat dia menjadi orang yang takhir. Tapi karakternya sering mentakhirkan sholat. Itu dia. Ini orang-orang munafik ini. Makanya kata Nabi, sholatnya orang munafik itu adalah sholat-sholat yang di akhir waktu. Baik, itu yang ketujuh. Maka tidak ada la yadhkurunallaha illa qalil. Memang dia tak niat. Orang niat dia lain. Apa kata Nabi? Tilka salatul munafik yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarna syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Kata Nabi, mereka sholat memang mepet-mepet waktu. Dah mau masuk waktu itu pada waktu yang lain baru dia sholat. Alladzina amanu wa tatma'innul qulub ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Salah satu cara agar kita bisa lepas kata Nabi, maka perbanyak berzikir. Kemudian yang ke-8 daripada karakter orang-orang munafik dari kitabnya atau bukunya Dr. Ed Al-Qarni, mematuk dalam sholat. Apa maksudnya mematuk dalam sholat itu? Orang munafik tidak akan mau melaksanakan sholat sunnah. Tak akan mau. Tak akan mau. Uang sholat wajib saja dia patok. Kalau bisa, dicari cara bagaimana bisa jamak. Sampai di sini bisa paham ya Bapak-Ibu. Jadi caranya bagaimana? Asal dapat, pokoknya bagaimana cara? Pokok ada niat mengkosor, kosor. Ada celah mengkosor, kosor. Ada celah menjamak, jamak. Dia sudah niat, dia memang tak ada niat sholat. Jadi sebisa mungkin waktu sholat itu memang harus dipatok. Cepat-cepatlah pokoknya. Harus cepat selesai. Ya memang dia tak ada niat sholat. Kata para ulama itu, orang yang sholat itu kan harus tumak ninah. Biar dapat ketenangan. Kata Gus Baha itu, cara sholat tumak ninah itu tenangkan hati dulu.
tenangkan dulu hati itu kalau mau sholat itu. Jangan banyak gerak, tenangkan. Sehingga ketika melaksanakan gerak itu dalam sholat itu, kita bisa betul-betul serius dan bisa kita betul-betul tenang. Nah kalau orang munafik tak, sebisa mungkin, secepat mungkin. Berarti orang-orang yang sholat Ramadan 23 rakaat itu cepat-cepat munafik. Ya belum tentu juga. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi kalau niatnya mempermainkan sholat, ya munafik dia. Jadi kita tidak perlu berdamai dengan kondisi demikian. Orang-orang yang mempermainkan sholat baik sunnah maupun wajib itu munafik. Munafik sangat. Bahkan kata para ulama, orang yang melakukan sholat yang seharusnya bisa ditempuh setengah jam tapi dia buat 10 menit, itu bid'ah paling besar itu. Coba bayangkan. Itu ulama yang bilang, bukan saya. Bahkan kata ulama Al-Azhar itu bid'ah yang jelas, yang nampak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalan sholat ini sebenarnya itu persoalan yang paling nampak untuk membedakan mana orang betul-betul beriman dengan orang-orang munafik. Itu ada di sholat. Satu, dia paling berat, asqalus salati alal munafiqin al-isya was subuh. Subuh dengan isya itu paling berat. Yang kedua, suka mentakhirkan sholat. Yang ketiga, suka main-main dalam sholat. Yang keempat, meremehkan sholat. Yang kelima, tak ada kewajiban sholat. Nah itu seperti Adi Armando itu. Memang saya meragukan keislaman dia itu. Apakah Adi Armando ini Islam apa tidak, kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Saya tak pernah lihat KTP dia Islam. Tapi pernyataan dia yang mengingkari kewajiban salat itu dalam Al-Quran, itu sudah bagian daripada kemunafikan. Nah orang muslim, kalau dia muslim sekalipun, ada yang berkata demikian, itu munafik, itu jelas. Maka mohon maaf, umat muslim yang mengingkari kewajiban dan syariat, itu jelas nifak atau munafik. Maka Bapak Ibu, persoalan kita ada pada aspek itu. Maka paling bisa kita lihat itu pada aspek sholat. Nampak betul mana yang betul-betul bermain dalam sholatnya, mana yang betul-betul serius. Itu kelihatan. Oh kok cepat kali sholat siang itu. Tapi yang dimaksud itu ada unsur main-mainnya dan meremehkannya. Dan ada unsur pengkhianatannya dan ada unsur pengingkarannya. Itu yang paling penting. Yang kesembilan, lamzul mutawwi'ina minal mu'minina was salihin. Apa kata dia? Melecehkan. Yang kesembilan itu kata Dr. Al-Qarni, melecehkan orang-orang yang taat beribadah. Melecehkan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada satu sikap yang sederhana yang nampak oleh kita dari kemunafikan itu di tengah umat manusia hari ini, umat muslim hari ini. Jika ada seseorang yang sholat bersama dengan kita, satu ketika dia tidak mau lagi sholat karena imamnya dia tak suka dengan imamnya. Apa kata dia? Tak usah kalian sholat di masjid itu lagi. Imamnya itu minta ampun, banyak gaya, perusak. Dia dah melecehkan orang-orang saleh. Itu munafik tuh. Itu mesti munafik itu. Kenapa kok mesti munafik? Kalau dia orang mukmin, dia tak persoalkan itu. Jangan gara-gara sakit hati kepada orang kita tak ke masjid. Ini poin pentingnya, Pak. Jangan gara-gara aku tak akan sholat di pasar Mambo, selagi dia jadi imam tak akan. Itu munafik itu. Tidak ada kaitannya Anda mau sholat itu bukan urusannya dengan pribadi. Anda sholat urusan Anda dengan Allah. Ikhlas atau tak ikhlas. Tapi kan yang membuat kami tak ikhlas kan itu, Pak Ustaz. Pertanyaannya, apakah urusan ikhlas tak ikhlas, dosa dan dosa itu urusan Anda? Tidak. Kita hanya dituntut oleh Allah bagaimana mengikhlaskan hati kita dalam salat itu. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, jangan gara-gara persoalan orang kita lebih cari masjid samping rumah, karena sakit hati kita cari yang paling ujung. Kita masjid di depan rumah, tapi gara-gara kita sakit hati kita malah cari yang paling ujung. Pertanyaannya, baik apa tak baik? Itu para ulama mengancam itu. Diancam oleh para ulama perbuatan-perbuatan demikian itu. Rumah masjid samping rumah tapi justru malah cari yang jauh. Pertanyaannya, jika satu saat nanti masjid itu tidak berfungsi atau susah atau sedikit peminatnya, itu termasuk orang yang melakukan hal tersebut, itu bagian daripada dosa yang dia miliki itu. Yang kita takutkan ada unsur kemunafikan. Karena mungkin kepentingan dia tak masuk, sehingga dia sakit hati pada orang yang di masjid tersebut, dia pindah tempat yang lebih jauh. Itu kan lebih berbahaya lagi. Dan ingat, orang-orang seperti ini itu benih-benih kehancuran yang mudah dimasuki yang mudah dimasuki atau dirasuki sifat-sifat nifak dalam diri dia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan itu Bapak Ibu yang kita temukan sekarang. Ada masjid berkelahi dengan masjid yang lain. Masjid dirar.
Adakah masjid dibangun untuk mencari kerusuhan dan permusuhan? Ada pada masa Nabi. Itu menjadi percontohan bagi orang-orang beriman. Masjid sekalipun bisa mencetak orang-orang menjadi tidak beriman. Bahkan justru lebih daripada itu, nifak. Coba bayangkan. Di depan Masjid Kuba dibangun masjid namanya Masjid Dirar. Tujuannya membunuh Nabi. Dan itu terjadi. Masuk Bapak Ibu masjid LDII, cuci kakinya. Dipel lantai itu Pak. Kita ini najis semua dipandang mereka. Dulu. Kalau sekarang saya tak tahu. Mudah-mudahan dah tobat. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu. Dulu. Begitu kita Pak. Masuk kita masjid LDII itu langsung dipel. Seolah-olah kita ini najis betul. Dan tidak ada yang lebih suci daripada mereka. Itu sebenarnya tujuan masjid itu dibangun untuk ketaatan atau untuk propaganda. Sekarang masjid itu banyak tujuannya. Ada orang yang memanfaatkan masjid untuk propaganda perpecahan umat. Itu ada. Dan ini pelakunya munafik. Orang-orang munafik. Yang berwajah dua. Orang-orang yang suka merusak. Orang-orang yang menginginkan perpecahan di tengah umat muslim. Itu bagian daripada Fir'aun. Itu pelaku-pelaku seperti itu tuh Fir'aun itu. Yang uniknya jika ada yang alim yang menghasut itu lebih Fir'aun di antara Fir'aun itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Yang terakhir, yang ke-10. Ini masih banyak lagi Pak. Ya ada 30. Baru 10. Masih panjang lagi. Al-istihza. Tadi yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya mereka itu mustahzi'un. Nahnu mustahzi'un. Kami ini orang-orang hanya sekedar mengolok-olok saja. Mengolok-olok, melecehkan. Apa yang dimaksud mengolok-olok? Dilecehkannya Nabi, dilecehkannya orang muslim, dilecehkannya agama, dilecehkannya Al-Quran, dilecehkannya sahabat. Syiah yang dilecehkannya sahabat. Syiah menyamakan derajatnya Nabi dengan Imam 12. Pertanyaannya nifak atau tidak? Munafik. Khawarij. Munafik. Nah orang-orang seperti ini nih yang menjadi musuh kita. Muslim mereka Muslim. Islam mereka Islam. Pertanyaannya di mana mereka? Di tengah kita. Jadi kalau dua ini masih jelas nih. Masih nampak dia karakter khawarijnya. Masih nampak dia karakter syiahnya. Yang uniknya lagi. Dia Muslim. Dia menganggap ahlus sunnah wal jamaah. Tapi dia hancurkan kita juga. Nah itu yang paling berbahaya. Karena kadang samping awak sholat deh. Rupanya dia pula yang menusuk kita dari belakang. Nah inilah yang disebut dengan karakter munafik itu. Melecehkan Islam. Kita ambil contoh. Dulu ada pelecehan terhadap Al-Quran. Ada pelecehan terhadap Nabi Muhammad. Justru yang membela para peleceh-pelecehin itu orang muslim sendiri. Makanya mohon maaf Bapak Ibu. Orang munafik itu ada dua. Dari ahlul kufar wa minal muslimin. Dari orang-orang kafir dan juga dari orang-orang muslim. Kalau dari orang kafir kita tahu kekafiran mereka. Tapi kalau dari orang muslim. Contohnya. Bapak Ibu pilih mana? Membela Iran atau membela Israel? Kalau kita bela Israel munafik kita Pak. Tapi kalau kita bela Iran sementara dia musuh juga. Gimana Pak? Nah, itu Bapak Ibu jawab sendiri aja lah. Kapan waktu kita jawab. Itu penting Pak. Penting sikap mukmin itu di sini. Sekarang nampak betul. Di mana mukmin harus bersikap. Nampak betul. Di sini Pak. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghilangkan kerusakan itu lebih baik. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kalau kita mengambil sesuatu demi jauh daripada kerusakan itu lebih baik Pak daripada harus. Contoh kita sekarang bela Syiah musuh kita, bela Israel jauh lebih jadi musuh kita. Sekarang dilema umat mukmin pilih siapa? Pertanyaannya yang berani menghancurkan Israel cuma Iran. Sementara Iran jelas musuh kita dari segi berbagai macam segi. Syiah itu kalau menang itu semua disyiahkannya. Iran kalau sudah pegang dunia itu semua disyiahkannya. Itu sudah menjadi tujuan hidup dia. Pertanyaannya, sudah tahu kita musuh dua-dua kita pilih yang mana? Yang paling berbahaya di antara itu mana? Mana yang paling berbahaya? Yang paling berbahaya tetap Israel. Bukan Iran. Artinya apa? Iran berbahaya. Kalau bahasa Erdogan begini. Kata Erdogan itu begini. Kita harus melawan Israel. Tapi kita harus sigap dengan pengkhianatan Syiah. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi kita tetap dukung Iran. Tapi memusuhi Israel wajib. Berhati-hati terhadap Syiah itu juga wajib.
Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, itu poin penting. Tapi kalau kita justru pilih Israel itu jelas munafiknya itu. Jelas betul kemunafikannya. Maka kata guru saya, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Pokoknya produk-produk Israel tuh yang masih nampak sama kita, boykot. Nah, sekarang beberapa waktu yang lalu Indomie membantu KFC secara dana. Nah, masih Bapak Ibu kalau masih mau makan Indomie berarti munafik tuh. Jangan tersinggung ya. Tapi Indomie itu enak Ustaz. Cari yang lain. Kan masih banyak yang bermerek lain yang bukan Israel. Tapi itu jelas Pak. Karena 40% saham yang dimiliki oleh Indofood itu pemilik sahamnya 40%-nya adalah Yahudi. Makanya dibantu sama dia. Nah sekarang pertanyaannya, makanan yang seperti itu tantangannya gini. Kata mereka tantangannya gini. Tidak mungkin orang itu meninggalkan Indomie. Karena Indomie itu sudah ada di mana-mana. Di seluruh dunia ini sudah masuk. Ke Saudi ada, ke Qatar ada, kemana-mana ada. Ke Turki apa tak lagi. Hanya beda bahasanya saja. Itu kekuatan mereka. Dan mereka anggap dengan itu orang selalu bergantung pada itu. Artinya selalu akan ada yang membeli. Pertanyaannya adalah, kita umat mukmin yang mengetahui akan perbuatan Indofood tadi, kita masih tetap membeli atau kita boykot. Kalau tak dibeli, kita pengen Ustaz. Tapi kalau dibeli, munafik kita. Pilihlah. Pilih yang mana? Sama Pak, Unilever kan begitu. Bapak Ibu cari aja yang hands ya. Yang pokoknya ada kalimat hands-nya dalam produk tersebut itu mesti Yahudi, original ya. Asli Yahudi. Dan produk Yahudi itu ada dua. Satu asli produk Yahudi, yang kedua investornya Yahudi. Tidak langsung orang Yahudi, tapi investornya orang Yahudi. Nah, ini yang paling berat itu yang kedua. Yang pertama itu jelas, yang berat itu yang kedua. Apa yang berat itu? Kita cari tahu produk-produk yang memang dia produk dalam negeri, tapi investornya dari Israel, investornya dari Yahudi. Nah itu yang menjadi masalah kita di situ. Oke Bapak Ibu sekalian berbahagia. Nah yang ke-10 tadi ada istihza, melecehkan. Nah yang paling berbahaya di antara kita adalah yang melecehkan itu adalah orang-orang Muslim itu sendiri. Orang-orang mukmin, dia kalau mukmin tidak mungkin melecehkan orang Muslim, itu tidak mungkin. Orang mukmin tak mungkin melecehkan orang mukmin, itu tidak mungkin. Yang mungkin adalah orang Islam melecehkan orang Muslim, mungkin. Dia Muslim tapi dia lecehkan. Mungkin dia tak melecehkan Al-Quran, tapi dia mendukung peleceh Al-Quran. Kita ambil contoh. Ada namanya Ferdinand. Ada namanya Salman Rushdie. Salman apa Sulaiman? Salman ya. Salman Rushdie. Itu melecehkan itu. Dalam kitabnya Satanic Verse. Ayat-ayat setan. Dia tuliskan buku judulnya Ayat-ayat Setan. Dalam ayat-ayat setan itu pokoknya dia caci maki itu Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad. Nah ada yang mendukung dia. Berarti dia munafik gitu. Sama kasus yang pernah terjadi di Perancis, Charles Hebdo itu. Itu banyak sekali pelecehannya terhadap baginda Nabi. Kata dia Nabi itu, Muhammad itu pelaku seks. Jadi dia buat Muhammad itu pelaku seks. Kemudian dibombardirlah, mau ditembak mati. Uniknya, ada sekelompok orang-orang Muslim yang mengatakan itu haknya dia. Dia nak berbuat seperti apa biarkan saja. Islam itu tidak akan hancur oleh mereka-mereka seperti itu. Itu pengkhianat tuh. Yang ngomong kayak gitu tuh mesti munafik gitu. Kenapa? Allah kata dalam Al-Quran, intan surullah yansurkum. Kalian bantu Allah, Allah akan bantu. Pertanyaannya mungkin tidak Allah dibantu. Yang dimaksud oleh Allah bukan bantu Allahnya, bantu agamanya. Apa yang dibantu? Meningkatkan nilai-nilai agama. Lah kalau kita yang ikut menghancurkan, itulah yang disebut dengan la yabqal Islam illa ismu wa la yabqal Quran illa rasmu. Jadi peran kita berat Bapak Ibu. Berat. Musuh kita ini semakin banyak dan semakin nyata. Munafik di depan kita baik kafir maupun muslim. Yahudi, Syiah, Khawarij, pokoknya semua menggerogoti kita sekarang. Eropa, semuanya Pak. Kita umat mukmin ini banyak tapi lemah. Dan kelak di akhir zaman yang betul-betul beriman itu cuma sedikit. Sangat-sangat sedikit. Nah itu orang-orang yang selamat. Dan saya berharap itu adalah kita semua yang selamat dalam yang kecil itu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang selamat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.